Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pada komunikasi bisnis. Kita mulai dari pendahuluan. Ada pengertian. Pengertian komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan perintah antar dua orang atau lebih dalam lingkungan organisasi dengan tujuan mencapai sasaran bisnis secara efektif dan efisien. Nah, di dalam komunikasi bisnis itu ada ruang lingkup. Yang pertama itu komunikasi internal, itu seperti karyawan dan divisi. Lalu ada komunikasi eksternal, yaitu dengan klien, vendor ataupun dengan publik. Lalu ada komunikasi yang formal, itu seperti rapat akhir tahunan, laporan, meeting, seperti itu. Lalu ada yang informal, itu yang sehari-hari, itu yang seperti kita di perkuliahan, diskusi, terus kerja kelompok, itu adalah ruang lingkup komunikasi. Lalu komunikasi memiliki 5 komponen utama, yaitu ada pengirim, pesan, media, dan penerima, lalu ada umpan balik. Sekian penjelasan dari aku. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Halo, kita akan membahas slide 2. Jadi di sini itu ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Tahu nggak sih kalau komunikasi bisnis itu dibagi jadi 2 kelompok besar? Yuk, kita bahas singkat. Bagian pertama, berdasarkan metodenya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada verbal, komunikasi lisan, contohnya kayak rapat atau presentasi. Dan yang kedua ini tertulis. Jadi dia lewat teks seperti email, laporan, dan kontrak. Nah, yang ketiga itu non-verbal. Dia lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan. Nah, yang keempat ini ada visual, menggunakan grafik, video, atau slide presentasi agar menarik. Nah, kita masuk ke bagian 2, berdasarkan arahan atau aliran informasinya. Nah, yang pertama ada downward, itu dari bos ke karyawan berupa instruksi atau kebijakan. Nah, yang kedua ada upward, itu dari karyawan ke bos berupa laporan atau saran. Nah, yang ketiga itu ada horizontal, antar rekan kerja yang setingkat untuk koordinasi dan diskusi. Baik, itu penjelasan dari saya buat jenis-jenis komunikasi bisnis. Selanjutnya ada teman saya yang akan membacakan slide. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari presentasi sebelumnya, yaitu proses dan media komunikasi bisnis. Jadi proses komunikasi itu ada 5 langkah. Yang pertama itu ideasi atau pengirim membentuk gagasan. Yang kedua ada encoding atau gagasan diubah menjadi pesan yang terstruktur. Yang ketiga ada transmisi, yaitu pesan yang dikirim melalui media. Yang keempat ada decoding atau penerima menginterpretasikan pesannya. Dan yang terakhir itu ada feedback, yaitu penerima memberikan respon. Lalu selanjutnya ada media dan saluran komunikasi. Yang pertama itu ada tatap muka, contohnya itu seperti rapat, presentasi, wawancara, konferensi, dan seminar. Yang kedua itu ada telepon atau video, contohnya itu seperti Zoom, Google Meet, telepon bisnis, dan webinar. Yang ketiga ada pesan tertulis seperti email, WhatsApp bisnis, memo, surat resmi, atau fax mili. Dan yang terakhir itu ada media digital. Jadi contohnya itu seperti di sosial media, website, blog, newsletter, dan iklan digital. Dari kelompok 2, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dasar-dasar pada komunikasi bisnis. Pada dasar-dasar komunikasi bisnis ini memiliki namanya prinsip komunikasi efektif, di mana prinsipnya itu memiliki 7 prinsip. Yang pertama ada clear atau jelas, yaitu gunakan bahasa sederhana, hindari ambiguitas, pesan harus mudah dipahami oleh semua penerima. Terus selanjutnya ada concise atau ringkas, sampaikan pesan secara singkat dan padat, hindari pengulangan yang tidak perlu. Selanjutnya ada correct atau tepat, pastikan informasi akurat, bebas kesalahan tata bahasa, ejaan,
dan fakta yang dapat diverifikasi. Selanjutnya ada komplit atau lengkap. Berikan semua informasi yang dibutuhkan, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya ada courteous atau sopan. Sampaikan pesan dengan nada hormat, empati, dan menghargai penerima. Selanjutnya ada considerate atau mempertimbangkan, yaitu pahami sudut pandang kebutuhan dan latar belakang penerima. Yang terakhir ada konkret. Gunakan fakta, angka, dan contoh spesifik, hindari pernyataan yang terlalu umum. Terima kasih. Ini melanjutkan itu ada di slide 5, hambatan dan etika komunikasi bisnis. Yang pertama ada hambatan komunikasi. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahasa, jargon teknis, perbedaan bahasa ibu, aksen, dan literasi yang berbeda. Yang kedua ada persepsi, street tip, bias kognitif, perbedaan nilai dan cara pandang. Yang ketiga ada emosional, stres, kecemasan, prasangka ego, kondisi yang tidak kondusif. Yang terakhir ada fisik dan teknis, jarak jauh, gangguan sinyal, kebisingan, infrastruktur buruk. Selanjutnya ada etika komunikasi bisnis. Yang pertama ada jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua menghormati privasi dan pihak lain. Yang ketiga tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang terakhir ada tepat waktu dalam merespon pesan. Sekian. Oke, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di slide sebelumnya. Saya ingin memberikan kesimpulan. Komunikasi bisnis merupakan fondasi utama keberhasilan sebuah organisasi. Dengan memahami pengertian, jenis, proses, dan media komunikasi yang tepat, setiap individu dalam organisasi dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif dan efisien. Penerapan prinsip 7C bersama kesadaran akan hambatan dan etika komunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan saling menghargai. Sekian penjelasan dari kami mengenai dasar-dasar pada komunikasi bisnis. Terima kasih.